Ekspresi anak dewa jatuh menjadi kaku. Wajahnya ditendang, tubuhnya terbang keluar. Sedikit darah berceceran di luar. Baginya, hal ini tidak dapat ditoleransi. Seorang pendatang baru, adik laki-laki dari orang-orang yang telah dia kalahkan sebelumnya, tiba-tiba mendaratkan tendangan seperti ini padanya, menginjak wajahnya. Hal ini tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik, tetapi juga merupakan rasa malu dan hina yang besar. Dia adalah seorang raja kuno, seseorang yang telah membunuh raja 3 mahkota dan menghadirkan pahlawan dunia, bangkit sendirian, eksistensi tertinggi di Immortal Ancient, dikenal sebagai legenda yang tak terkalahkan. Namun hari ini, dia begitu dipermalukan. Jika dia tidak mengambil langkah itu dan ini terjadi ketika dia bertemu dengan raja kuno lainnya, maka itu adalah satu hal. Namun, dia menghadapi pemuda dunia saat ini, namun wajahnya ditendang. Sungguh tak terbayangkan. Bagus. Bersih dan efisien. Di kejauhan, kelinci kecil itu berteriak dengan suara awal, melompat-lompat sambil mengacungkan tangan kecilnya. Yang lain juga kaget. Anak ilahi yang jatuh ditendang dalam pengejaran dan dikirim terbang, ini tidak terbayangkan. Itu baru saja dimulai, namun dia sudah sangat menderita. Di medan perang, anak ilahi yang jatuh merasakan sakit yang menyengat di wajahnya, tulang rahangnya hampir semuanya patah. Hasil ini membuat matanya menjadi sangat dingin. Rasa malu, kebencian, dan kekejaman terjalin bersama, menyebabkan cahaya gelap memancar dari seluruh tubuh anak ilahi yang jatuh. Dia seperti dewa iblis dari dunia bawah. Boom! Dia yang masih terbang mundur langsung menghentikan dirinya. Kemudian, seperti lembing, tubuhnya menancap di tanah, menghentikan semua gerakan. Matanya dalam, pemandangan di dalamnya menakutkan. Di kedalaman matanya, sejumlah besar mayat dewa berjatuhan. Aku telah meremehkanmu. Itu hanya beberapa kata saja, tapi terdengar seperti benturan logam, membuat semua orang merasa sangat tidak nyaman saat terdengar di telinga mereka. Dia berjalan selangkah demi selangkah, menatap Si Hao. Dia benar-benar bertindak sembarangan, tidak pernah menyangka Si Hao menjadi begitu luar biasa. Boom! Tangannya membentuk bekas, dan dengan goyangan lembut, kekosongan di sekitarnya terbelah. Mengikuti gerakannya, seluruh langit dan bumi tampak bergoyang. Jenis energi ini, fluktuasi semacam itu membuat jiwa seseorang terasa tidak stabil, seolah-olah akan runtuh juga. Anak ilahi yang jatuh mengambil tindakan, jejak magis terjalin di sekitar aliran energi abadi putih bersih untuk membunuh Si Hao. Jejak tangan itu terlalu gila, menciptakan semakin banyak retakan di kehampaan. Boom! Si Hao tidak mengelak, mengambil tindakan dengan ganas. Tinju kanannya bersinar terang, hancur seperti komet, bertabrakan dengan jejak ajaib itu. Dengan suara weng, medan perang bergetar hebat. Lengan mereka terus-menerus saling beradu, menyerang dengan metode yang paling ganas. Seolah-olah guntur melanda lagi dan lagi di sini. Di kejauhan, banyak orang berteriak ketakutan, dan segera mundur. Itu karena simbol-simbol misterius meluas keluar, menyelimuti langit dan bumi. Mereka terpengaruh meski berada jauh. Semua orang terbang mundur bersama-sama. Tubuh beberapa orang menjadi lemah karena gejolak yang tak terbayangkan itu, gemetar ketakutan. Seolah-olah mereka adalah serangga yang menghadapi naga raksasa. Di medan perang, keduanya seperti kilat saat mereka bergerak, terus-menerus bentrok. Cahaya cemerlang dilepaskan lagi dan lagi, beberapa langsung menembus cakrawala, menyebarkan awan. Pertarungan ini sangat intens. Tinju mereka bertabrakan, cahaya yang dilepaskan terus-menerus membuat ruang kosong masuk. Pemandangan seperti itu terlalu menakutkan. Wajah banyak orang menjadi pucat. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan kecakapan bertarung seperti ini? Besarannya benar-benar berbeda. Banyak orang jenius yang angkuh dan angkuh mendapat pukulan mental, merasakan kekalahan. Itu karena perbedaannya terlalu besar. Mereka curiga meskipun mereka menjadi dewa sejati, mereka masih akan dengan mudah dibunuh oleh keduanya. Pada akhirnya kedua belah pihak berpencar, masing-masing menempati satu sisi. Meski semuanya terjadi dalam sekejap, tinju mereka sudah menyerang lebih dari 1000 kali. Cahaya yang meletus membelah kehampaan di sekitarnya, sangat menakutkan hingga tingkat yang tak terbayangkan. Dan saat ini, mereka telah menempuh perjalanan beberapa puluh li, memasuki medan perang kuno. Mata anak dewa jatuh sangat dingin saat dia menatap Si Hao.
Dia merasa sulit untuk percaya bahwa setelah mengambil langkah itu, melampaui para pendahulu kuno, dan mengembangkan energi abadi, dia masih tidak dapat membunuh orang ini. Dia mengaktifkan harta rahasia. Cahaya kabur mengelilingi tempat ini, mengisolasi tempat ini dari dunia luar. Kamu juga mengambil langkah itu? Matanya sangat dingin, tidak menahan emosinya. Dia menatap Si Hao. Jika bukan karena ini, bagaimana lagi hal ini bisa dijelaskan? Bukankah kamu yang sombong? Apakah menurut Anda mengambil langkah itu sesulit itu? Si Hao dengan tenang berkata. Pikiran anak ilahi yang jatuh. Dia mengolah untaian energi abadi, membuat indera keilahiannya sangat tajam. Dia bisa merasakan banyak hal sebelumnya, namun dia tidak pernah mengetahui sebelumnya bahwa Si Hao sama seperti dirinya. Perasaan seperti ini sangat buruk. Ekspresinya menjadi serius. Pihak lain tiba di kota pemakaman 2 hari lalu, ketika dia baru saja keluar dari isolasi. Ini berarti Huang berhasil mendahuluinya. Kita harus ingat bahwa sejak zaman kuno, banyak talenta surgawi yang mati di jalan mereka sendiri, tidak satupun dari mereka mampu mengambil langkah itu. Sekarang, anak ilahi yang jatuh muncul, dengan penuh percaya diri. Dia mengusung sikap melahap gunung dan sungai, bahwa dialah satu-satunya yang tertinggi. Itu karena dia melampaui para pendahulu kuno. Dia percaya bahwa dia bisa melakukan perjalanan tanpa hambatan melalui Immortal Ancient, bahkan jika dia bertemu Ning Chuan, dia masih bisa melawannya. Adapun orang lain seperti Huang, dia bisa langsung menyapu mereka, dengan mudah membunuh mereka. Siapa yang menyangka bahwa musuh yang dia anggap remeh, seseorang yang lebih muda dari dirinya, mengembangkan energi abadi hanya dalam satu era, mampu berdiri sejajar dengan dirinya sendiri? Bagi anak dewa jatuh yang selalu mengabaikan teman-temannya, perasaan seperti ini sungguh mengerikan. Belum pernah ada orang yang melebihi dirinya, namun hari ini, dia bertemu dengan orang aneh yang menakutkan. Dengan menutup ruang ini, apakah kamu tidak ingin rahasia bocor? Si Hao mencemooh. Wajah anak ilahi yang jatuh menunduk. Medan perang dikelilingi oleh kabut, sehingga orang luar tidak dapat melihat energi abadi mereka. Dia menyegel tempat ini agar orang lain tidak bisa mendengar percakapan mereka. Dia memang ingin menyembunyikan sesuatu, tidak ingin orang aneh kuno lainnya di Immortal Ancient mengetahui bahwa dia berhasil. Dia ingin menggunakannya untuk melakukan pembantaian secara tegas ketika momen penting tiba. Sayangnya, orang di hadapannya bahkan lebih cepat daripada dirinya sendiri, jadi tindakannya sekarang tampak agak menggelikan, membuat wajahnya berubah sedikit masam. Haha, Si Hao tertawa, membawa ejekan dan penghinaan. Ada juga rasa percaya diri saat dia menanggapi sikap sombong anak dewa jatuh sebelumnya. Untaian energi abadi muncul diam-diam di sekitar tubuh Si Hao. Warnanya murni dan putih bersih seperti batu giok, melingkari tubuhnya seperti naga sejati, penuh keberuntungan dan kedamaian. Namun, di hadapan mata anak dewa jatuh, itu sangat menyilaukan. Pupilnya buru-buru berkontraksi. Ini merupakan pukulan besar. Dia mengabaikan orang banyak, prestasi dan bakatnya mengejutkan dunia, namun pada akhirnya, dia disingkirkan dengan mudah oleh orang lain. Hanya karena kita berdua mengembangkan seutas energi abadi, kamu pikir kamu bisa membandingkannya denganku? Kata anak ilahi yang jatuh. Dia membuka mulutnya dan meraung. Dia menyimpan harta rahasianya, membantai jalannya ke depan. Boom! Kali ini, salah satu dari keduanya seperti cahaya gelap yang menutupi matahari, yang lainnya seperti cahaya keemasan yang menerangi langit saat keduanya saling bertabrakan. Cahaya cemerlang yang tak berujung meletus, seolah jutaan gunung berapi meletus. Fluktuasi yang sangat kuat. Keduanya sungguh menakutkan. Huang sebenarnya sangat kuat sampai sejauh ini, mampu melawan Raja Kuno. Di kejauhan, semua orang melihat sosok kedua individu itu lagi, melihat konfrontasi hebat mereka. Mereka semua sangat terguncang. Rumor mengatakan bahwa anak ilahi yang jatuh mungkin telah mengambil langkah itu, jadi mengapa dia masih tidak bisa menekan Huang? Mungkinkah Huang juga berhasil? Itu terlalu menakutkan. Pertarungan keduanya mengejutkan semua pihak. Harus dikatakan bahwa anak ilahi yang jatuh sangat menakutkan hingga tingkat yang menantang surga, layak menjadi Raja Kuno. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mengklaim sebagai yang terbaik di suatu zaman, menyapu seluruh Immortal Ancient? Dia kuat hingga tingkat yang menggelikan, melampaui apa yang bisa dibayangkan orang luar.
Serangan kasualnya menampilkan misteri terdalam dari teknik-teknik berharga, ditampilkan hingga tingkat yang sangat tinggi, melebihi para pendahulu kuno dari semua jalur yang berbeda. Saat itu, kedua kakak laki-lakimu juga dikenal jenius, mengejutkan dunia, tapi mereka masih merangkak di bawah wajahku. Hari ini, aku akan menghancurkan kesombongan dan martabatmu yang terakhir. Makhluk tertinggi apa? Semuanya akan hancur di bawah kakiku. Anak ilahi yang jatuh meraung. Di luar dugaan, itu lebih mengejutkan daripada auman singa atau banteng. Puncak gunung berwarna darah terbelah di sekelilingnya, runtuh di sini. Ah! Beberapa orang berteriak keras, 7 lubangnya berdarah. Mereka dengan cepat mengambil langkah mundur, merasakan kekhawatiran yang tiada tara. Kekuatan bertarung orang seperti ini melebihi imajinasi mereka. Bahkan dengan jarak yang begitu jauh memisahkan mereka, fluktuasi masih menimpa banyak ahli. Jika mereka benar-benar membantai di sini, apa akibatnya? Tidak ada yang berani membayangkan hasil ini. Apakah ini Raja Kuno? Seseorang dapat menyapu sekelompok musuh, menghancurkan semua musuh di depannya. Sekarang mereka melihat ini, semua orang merasa lebih terharu. Mereka benar-benar menyaksikan apa yang disebut sebagai yang tak tertandingi, tak terkalahkan dan tak terkalahkan di bawah langit. Apa yang disebut sebagai penguasa dunia ini. Sio. Dengan serangan dari anak dewa jatuh, cahaya gelap meletus, dan puncak gunung di medan perang kuno tersapu. Sejumlah besar gunung runtuh, meninggalkan bumi yang luas ini berguncang hingga bergemuruh karena kebisingan. Asap dan debu meluap ke langit. Bum, bum. Keduanya saling berhadapan, terus-menerus bentrok, memunculkan simbol-simbol paling cemerlang. Tempat itu menjadi sangat ilahi. Seolah-olah mereka adalah penguasa semua dewa saat mereka bertarung. Kamu berani menyombongkan diri tanpa malu-malu hanya dengan metode kecil ini? Siha berkata, mengejek anak ilahi yang jatuh. Itu cukup untuk membunuhmu. Hanya ada sedikit di dunia ini yang bisa melawanku, tapi kamu tidak termasuk di antara mereka. Teriak anak ilahi yang jatuh. Boom. Setelah tabrakan hebat lainnya, keduanya mundur ke satu sisi. Segera setelah itu, anak ilahi yang jatuh menjadi sangat berbeda. Rambut abu-abunya menari-nari, matanya dalam seperti jurang. Seluruh tubuhnya perlahan membentuk jejak. Tekanan tak terbatas melanda, mengguncang langit di atas dan bumi di bawah. Di sekeliling mereka, beberapa ratus ribu jin batu besar dan benda lainnya melayang ke udara, melayang di langit, berguncang seiring dengan jejaknya. Kemudian, dengan suara hong lainnya, semua batu besar itu meledak. Tempat ini sangat menakutkan. Mengikuti jejak anak ilahi yang jatuh, dunia mulai bergemuruh karena kebisingan, seolah-olah gulungan lukisan yang compang-camping sedang bergerak. Sangat menakutkan. Itu adalah jejak dewa yang jatuh. Di kejauhan, semua orang merasa ngeri. Di lingkungan dewa jatuh, pemandangan mengerikan muncul. Dewa dan iblis yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari surga, mayat dewa di mana-mana, sisa-sisa iblis tersebar kemana-mana. Hujan darah mengalir ke bawah. Ini membuat semua orang kaget. Pikiran semua orang menjadi mati rasa. Pemandangan seperti ini terlalu menakutkan. Jejak dewa jatuh adalah seni terhebat dari punggungan ilahi jatuh, yang dikabarkan berasal dari era besar kuno abadi. Itu adalah sesuatu yang ditemukan dari peninggalan kuno. Seseorang sebelumnya berspekulasi bahwa ini adalah kemampuan ilahi tak tertandingi yang dibuat oleh individu yang tidak pernah mati. Itu bisa membunuh dewa dan iblis, sangat kuat dan melampaui semua imajinasi. Sihao tidak membuang waktunya dengan kata-kata. Reinkarnasi tangan kiri, cahaya bencana surga di tangan kanan, dan simbol awal teknik berharga bawaan jenis ketiga berpadu di dalamnya. Seluruh tubuhnya meledak dengan kecemerlangan, begitu mempesona hingga membuat orang lain gemetar. Ci! Kekosongan di sekelilingnya terbelah, retakan hitam meledak. Sihao langsung bergegas mendekat. Cahaya di antara keduanya sangat menyilaukan, menenggelamkan langit saat mereka bertabrakan dengan kejam. Peng! Pada akhirnya, semua orang melihat anak ilahi yang jatuh terbang keluar, mengeluarkan banyak darah. Selain itu, rambut putih muncul di pelipisnya. Dia terluka parah. Bahkan orang sepertimu berani menyombongkan diri tanpa malu-malu, ingin membunuhku? Sihao meraung. Dia segera mengambil tindakan lagi, telapak tangan dan jarinya memancarkan cahaya tak berujung, membombardir ke bawah berulang kali. Boom!
Jejak ajaib anak dewa jatuh meledak, seluruh tubuhnya terbatuk-batuk darah, terbang keluar. Si Hao mengejarnya. Kaki kanannya tersapu, meledakkan penghalang cahaya yang dibentuk oleh para dewa dan mayat iblis. Dengan suara hong, benda itu menghantam tubuhnya, membuatnya terbang lagi. Aku masih belum selesai. Si Hao meraung. Dia menutup jarak dengan teknik bumi keinci, meledakkan telapak tangan pihak lain. Tinjunya pecah, hampir menembus tubuh anak dewa jatuh. Dadanya meledak, darah dan tulang memancar keluar. Mempermalukan kedua kakak laki-lakiku, menang adalah satu hal, tapi kamu terus mengungkitnya lagi, menggunakannya untuk memprovokasiku. Namun, kenyataannya, kamu bahkan bukan orang yang spesial. Boom! Itu adalah serangan hebat lainnya. Tinju Si Hao pecah lagi, cahaya meluap ke langit, meledakkan anak ilahi yang jatuh secara horizontal, menghantam puncak gunung. Darah terus mengalir keluar dari mulutnya. Jangan ceroboh. Orang-orang punggungan ilah yang jatuh adalah yang terbaik dalam menerima pukulan. Cao Yusheng berteriak, tidak diketahui apakah dia mengingatkan Si Hao atau mengejek pihak lain. Adapun orang lain, mereka sudah lama terkejut. Bagaimana ini bisa terjadi? Semua orang menjadi ketakutan seperti patung ketika mereka menyaksikan situasi medan perang kuno. Anak ilah yang jatuh, sedang dipukuli. Seseorang berkata, napasnya terengah-engah saat mengucapkan kalimat ini. Segala sesuatu yang terjadi agak sulit dipercaya, membuat semua orang terkejut. Seorang raja kuno, yang dikenal sebagai legenda yang tak terkalahkan, seseorang yang tak terhentikan dan tak tertandingi, ditindas dan dipukuli saat ini. Banyak orang tahu bahwa anak ilahi yang jatuh telah keluar dari isolasi demi Huang, untuk menekan dan membunuhnya. Ini adalah pertama kalinya orang aneh kuno benar-benar muncul di dunia untuk melakukan pembantaian, untuk menebas musuh. Semua orang merasa Huang mungkin dalam bahaya. Bagaimanapun juga, anak ilahi yang jatuh tidak dapat dihentikan. Dia sebelumnya tidak dapat dihentikan, tidak tertandingi di dunia ini. Sebagai raja kuno, dia sangat kuat, mampu membunuh semua musuh. Namun, hasil di depan mata semua orang membuat mereka tercengang. Huang sangat kuat, mengejar tubuhnya yang terbang keluar, menyerang anak ilahi yang jatuh sampai dia batuk seteguk darah. Ah! Anak ilahi yang jatuh tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh. Cahaya gelap menutupi langit. Ada banyak mayat dewa di sekelilingnya, dan sisa-sisa iblis muncul, membentuk pusaran. Menekan dan membunuh. Dia mengeluarkan teriakan keras. Kehampaan terbelah, dan retakan hitam mengelilingi pusaran berwarna hitam itu, pemandangan yang sangat menakutkan. Peringatan Cao Yusheng masuk akal. Mereka bahkan bertarung hingga level ini, namun anak ilahi yang jatuh begitu mendominasi, seperti binatang buas yang terluka, menjadi lebih berbahaya. Pusaran hitam itu seperti lubang hitam, mengelilingi Si Hao dan melahapnya di dalam. Melenyapkan. Rambut abu-abu anak dewa jatuh beterbangan dengan kacau. Tubuhnya bertambah besar, berubah menjadi raksasa. Kemudian, sebuah tangan besar menampar dengan keras, membanting ke tengah pusaran hitam, menutupinya sepenuhnya. Boom! Kehampaan hancur, langit dan bumi berguncang. Tempat itu hancur total. Si Hao terbang keluar, pakaiannya compang-camping. Seberkas darah mengalir dari sudut bibirnya, namun lukanya tidak terlalu parah. Dia berdiri di kejauhan, memandangi anak ilahi yang jatuh. Sedikit lemaknya sangat pas, kulit mukasar dan ototnya tebal, sangat bagus dalam menerima pukulan, kata Si Hao. Lelucon ini sama sekali tidak enak untuk didengarkan. Wajah anak dewa jatuh menjadi sangat dingin. Dia menyeka darah dari bibirnya, menatap Si Hao dengan kejam dengan mata seperti mata serigala yang kelaparan. Hehe, saat ini, mungkin hanya kelinci kecil yang bisa tertawa. Dia menampar tangan kecilnya, rambut perak panjangnya berayun ke depan dan ke belakang, sungguh gembira. Sudah lama dikatakan bahwa kamu akan dikalahkan dan dipukuli. Dia berteriak. Di sekitar, tidak ada yang mengatakan apapun. Banyak penonton yang mundur, diam karena takut. Yang bertarung adalah anak dewa jatuh dan Raja Iblis, keduanya sangat berbahaya. Tidak ada yang berani memprovokasi mereka, juga tidak ada yang berani berkomentar sembarangan, karena sulit memastikan siapa yang akan menang. Jika mereka menyinggung orang yang akhirnya hidup, konsekuensinya akan terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Huang, kamu membuatku marah.
Suara anak ilahi yang jatuh pelan, tapi matanya menjadi semakin dalam, sangat menakutkan. Jadi bagaimana jika kamu marah? Aku akan memukulmu sampai kamu tidak berani lagi menunjukkan kemarahan. Anda bisa melupakan kemarahan atau masa depan Anda, karena tidak akan ada peluang seperti itu bagi Anda. Si Hao berkata dengan tenang. Hahaha, anak ilahi yang jatuh tertawa dingin, masih tetap tenang. Pelipisnya dipenuhi gumpalan putih, tetapi dengan cepat memudar, pulih dari kondisi usianya. Ini sungguh mengejutkan. Setelah menderita reinkarnasi, jika itu adalah orang lain, mereka pasti sudah lama menolaknya, namun dia tetap bertahan, tubuhnya tidak memburuk selama proses ini. Tentu saja, ini juga karena kekuatannya yang besar, menghindari serangan yang fatal. Peng! Anak ilahi yang jatuh menggerakkan sayapnya. Cahaya iblis yang mengejutkan dunia bersinar. Sepasang sayap muncul di belakangnya, satu berwarna hitam dan putih, tampak sangat aneh. Mereka meninggalkan kesan mendalam pada si Hao saat pertama kali dia melihat mereka di kota pemakaman. Pada saat ini, anak ilahi yang jatuh menyerang lagi. Ini adalah sayap dewa bawaan yang mengandung kekuatan yang sangat menakutkan. Satu hitam, satu putih, dua aliran energi muncul, energi yin dan yang. Mereka perlahan-lahan beredar, segera membuat langit dan bumi ini kacau, menyebabkan ekspresi para kekuatan di semua sisi berubah. Dunia ini tidak terbatas, namun dapat dijelaskan melalui energi yin dan yang. Segala sesuatu lahir melalui yin dan yang, mampu menghasilkan makna Dao yang sebenarnya. Ini adalah kemampuan ilahi bawaan anak dewa jatuh, serta jalannya, satu hitam dan putih. Saat sayap ini bergerak, yin dan yang muncul, energi melonjak, mengguncang dunia. Kenapa aku tidak bisa bergerak? Terkena dampak bahkan dari jarak yang sangat jauh. Di kejauhan, semua orang ketakutan. Energi yin dan yang meresap di udara, membuat langit dan bumi kacau, seolah-olah semuanya akan runtuh. Di Cakrawala, beberapa orang tiba-tiba jatuh dari langit, merasa sulit mengendalikan energi dasar mereka sendiri, akibatnya mengalami kerusakan serius. Inilah mengapa anak ilahi yang jatuh sangat menakutkan. Dia memahami yin dan yang, mempengaruhi hukum alam dunia, membuat segalanya kacau. Dunia ini sepertinya telah dikurung oleh kekuatannya. Sebagai raja kuno, bagaimana dia bisa menjadi orang biasa? Dia sebelumnya telah membangun reputasi yang termasyhur melalui pembantaian, tidak ada satu orang pun yang mampu bersaing dengannya. Dia menjulang tinggi di atas panggung Dao abadi sendirian, menghadap semua orang di bawah langit. Bagaimana orang seperti ini bisa dikalahkan dengan mudah? Dia dilindungi oleh surga, yang sebelumnya merupakan tokoh utama seluruh generasi, tak terhentikan saat dia membunuh rekan-rekannya sampai mereka semua terdiam, diam karena takut. Membunuh. Anak ilahi yang jatuh mengeluarkan teriakan ringan, berubah menjadi seberkas cahaya iblis. Dia menyerbu ke arah si Hao, dan ketika sayapnya bergerak, kekosongan itu runtuh dan bumi yang besar terbelah. Puncak gunung runtuh, dan puing-puing beterbangan ke awan. Pemandangan seperti itu terlalu menakutkan. Selain itu, setelah teriakan ringan, beberapa orang di langit yang jauh merasakan jiwa mereka diserang. Mereka mulai berjatuhan dari langit seperti daun-daun berguguran. Dia tak tertandingi, metode semacam ini cukup untuk membuat wajah semua talenta luar biasa pucat, mustahil untuk dilawan. Ini adalah raja kuno, legenda yang tak terkalahkan, perwujudan kejayaan mereka yang tak tertandingi. Ekspresi si Hao menjadi serius. Sayap dengan cepat muncul di belakangnya, dan teknik berharga lainnya juga muncul. Teks tulang terjalin, menutupi permukaan tubuhnya. Boom! Kedua ahli itu saling menyerang dengan kejam. Retakan besar meluas ke dalam kehampaan, mencapai beberapa ratus sang, merobek tempat ini. Seolah-olah dua seberkas cahaya saling bertautan. Mereka terlalu cepat, dan keduanya menggerakkan sayapnya, menggunakan semua kemampuan ilahi mereka yang hebat, bentrok dengan kejam. Lengan saling bertabrakan, sayap dewa menebas, menghasilkan suara kengkiang. Percikan terbang ke segala arah. Boom! Si Hao menampar sayap pihak lain. Cahaya bencana surga bersinar cemerlang, mengembun menjadi sebuah tangan, serangan yang paling mengerikan. Namun, sayap hitam dan putih itu meletus dengan energi yin dan yang, menetralkan segalanya, praktis membelah tangan surga. Anak ilahi yang jatuh sepenuhnya menampilkan gayanya yang tak tertandingi. Boom! Keduanya terus melakukan aksi.
Simbol reinkarnasi menghantam bahu anak ilahi yang jatuh, membuat kulit di sana cepat menua, dan dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Sayap itulah yang sekali lagi melonjak dengan energi yin dan yang untuk melawan simbol reinkarnasi, menampilkan pola yang paling cemerlang. Boom! Akhirnya, Xiao juga mengetahui mengapa jejak dewa jatuh begitu menakutkan. Jejak magis itu menghantam tubuhnya, dan meskipun dia menggunakan kemampuan ilahi yang besar untuk menetralisir sebagian besar darinya, dia masih sangat terguncang. Darah mengalir dari sudut bibirnya. Ini semua terjadi dalam waktu yang dibutuhkan bunga api untuk terbang dari sepotong batu api. Kedua belah pihak bentrok, dan keduanya menerima pukulan dari pihak lain hingga mengalami luka serius. Xiao tampaknya tidak peduli dengan cedera ini sedikit pun, matanya malah menampakkan cahaya cemerlang, tanpa diduga menunjukkan sedikit kegembiraan. Itu karena alasan utama dia begitu bertekad untuk melawan anak ilahi yang jatuh adalah untuk mengukur kekuatan dari apa yang disebut orang-orang aneh kuno ini. Anak ilahi yang jatuh tidak mengecewakannya, membuatnya batuk darah. Benar saja, ini adalah lawan yang menakutkan. Meskipun dia membenci orang ini, Xiao tetap mengakui bahwa ini adalah musuh yang sangat kuat yang memiliki metode yang mengejutkan dunia. Dia sangat berbahaya dan menakutkan. Peng! Sayap anak dewa jatuh, satu hitam, satu putih, sungguh kuat. Ketika mereka bertabrakan dengan sayap Kun Peng milik Xiao, cahaya api yang cemerlang meletus. Simbol-simbol terjalin, menutupi langit. Keduanya bentrok dengan kejam. Ketika pertempuran mereka terjadi di dekat permukaan, hamparan puncak gunung hancur, semuanya diledakkan oleh teks tulang yang dihasilkan oleh simbol mereka. Peu. Pada saat yang sama, kakinya juga menyapu tulang pinggul anak dewa jatuh. Setelah sedikit terhuyung, semua teks tulang yang menutupi tubuhnya terlempar ke dalam kekacauan, hampir terbentur di antara alisnya oleh simbol tindak lanjutnya. Simbol-simbol itu menyebar keluar. Hujan cahaya bersinar terang di antara keduanya. Mereka berpisah. Dengan suara hong, sayap anak dewa jatuh tiba-tiba mengeluarkan cahaya hitam dan putih. Dia mengeluarkan raungan keras, dan kemudian rambut abu-abunya berdiri tegak. Aura menakutkan menyebar keluar. Segera setelah itu, dunia ini seolah terbelah menjadi dua, terbelah menjadi dunia hitam dan dunia putih. Sayap gelap terang. Kata-kata ini seperti nyanyian iblis, menembus lautan indera keilahian banyak orang. Kekosongan itu segera berubah. Tidak hanya energi yin dan yang berputar, kegelapan dan cahaya juga melonjak. Dunia ini terbuat dari dua kekuatan oposisi yang dimulai dari dalam, terbagi menjadi hitam dan putih, yin dan yang, terang dan gelap. Anak ilahi yang jatuh menampilkan dao hebat jenis ini untuk menekan Xiao. Hong! Xiao menggerakkan sayapnya, menampilkan teknik Kun Peng hingga batasnya. Cahaya keemasan di tangan kanannya bersinar cemerlang, Peng muncul di telapak tangan ini. Tangan kirinya berwarna hitam pekat seperti tinta, simbol-simbol terjalin membentuk kun. Tangannya bergerak, yin besar dan yang besar meletus dan menyatu. Kabut kekacauan utama menyelimuti udara. Kabut kacau meledak dan meledak ke arah anak ilahi yang jatuh. Heng! Anak ilahi yang jatuh mendengus dingin. Dia menunjukkan ekspresi terkejut. Ini adalah bidang keahliannya, awalnya ingin memberi Xiao kejutan yang menyenangkan, tidak pernah menyangka pihak lain juga bisa melakukannya. Peng! Dunia hitam dan putihnya berbenturan, menghasilkan energi kacau. Ada pancaran cahaya menakutkan yang menyertai serangan ini saat menyerang Xiao. Peu! Hampir di saat yang sama, kedua belah pihak terluka parah, darah mengucur dari tubuh mereka, terbang mundur. Energi dan simbol kacau ada di mana-mana. Kedua sayap itu berbenturan hebat, masing-masing pasangan saling menyerang. Tinju dan telapak tangan membentur tubuh lawan, menyebabkan kedua belah pihak terluka parah, mulut mereka terbatuk-batuk darah. Apakah kamu memiliki kemampuan ilahi terlarang lainnya? Cepat dan perlihatkan. Xiao berkata, matanya menjadi semakin cemerlang saat dia menatap ke arah pihak lain. Pupil anak dewa jatuh mengecil. Dia melihat kegembiraan dari mata pihak lain. Itu jelas bukan palsu, melainkan kegembiraan sejati, memperlakukannya seperti mangsa. Anak ilahi yang jatuh sangat marah. Kapan dia pernah diperlakukan seperti mangsa oleh orang lain? Namun, kali ini sangat berbahaya. Selain memiliki teknik 10 iblis yang berharga,
Kemampuan ilahi bawaannya juga terlalu menakutkan, salah satunya belum dia lihat sampai sekarang. Membunuh. Anak ilahi yang jatuh berteriak dengan marah. Pada saat ini, dia menunjukkan teknik yang luar biasa berharga, membuat semua orang terkejut. Teknik penyempurnaan, ini sebenarnya adalah metode penyempurnaan yang mengguncang dunia. Semua orang sangat terguncang. Itu adalah jenis kemampuan ilahi besar yang hilang, namun tiba-tiba muncul di tangan anak ilahi yang jatuh. Dia menyempurnakan kekosongan, membentuk tungku, menekan Shihao di dalam untuk membakarnya. Itu bisa membakar 9 langit, memurnikan semua dewa dan iblis. Kemampuan ilahi ini adalah yang paling menakutkan, salah satu teknik dao ilahi yang paling berharga. Namun, anak ilahi yang jatuh gagal, tidak mampu memurnikan Shihao. Dia dengan cepat bergegas keluar dari tungku kosong, dan kemudian menghancurkannya dengan tinju, membuat langit runtuh dan bumi retak. Hanya Qing Yi, Cao Yusheng, dan yang lainnya yang mengerti mengapa ini terjadi. Itu karena Shihao menggunakan dunia sebagai tungku, menggunakan 3.000 api dao untuk membakar tubuhnya. Itu sebabnya dia tetap tidak takut. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah mati. Bahkan jika itu adalah makhluk aneh kuno lainnya, mereka kemungkinan besar akan berada dalam bahaya, sulit untuk menahan serangan ini. Anak ilahi yang jatuh terlalu kejam. Teknik pengembalian kekosongan, anak ilahi yang jatuh mengeluarkan teriakan keras lainnya. Seluruh tubuhnya dipenuhi simbol, sekali lagi mengejutkan semua orang. Ini adalah kemampuan ilahi hebat lainnya yang telah hilang dalam warisan. Ini bukan milik punggungan ilahi yang jatuh, melainkan metode rahasia terlarang yang mengejutkan masa lalu dan masa kini. Teknik ini secara tak terduga telah berhasil dikembangkan olehnya juga. Tidak diketahui bagaimana dia mendapatkan metode ini. Teknik pengembalian kekosongan memungkinkan seseorang untuk secara langsung menyerang dagingnya hingga menjadi ketiadaan, menyebabkan semua benda nyata hancur dan lenyap sama sekali. Shihao berdiri di sana. Satu-satunya jalan surgawi muncul di sekelilingnya, guntur bergemuruh di atas. Seberkas energi abadi disertai dengan pancaran petir menghantam ke bawah, petir padam dari 9 langit, meledakkan anak ilahi yang jatuh. Keduanya saling bertukar serangan, pertarungan mencapai klimaksnya, sekaligus fase terakhirnya. Semua orang terguncang. Metode mereka tidak ada habisnya. Hal ini terutama terjadi pada anak dewa jatuh yang secara tak terduga menghasilkan 4 atau 5 kemampuan dewa terlarang yang jarang terlihat, semuanya cukup untuk mengejutkan dunia. Semua orang telah mendengar metode Huang sejak lama, namun anak dewa jatuh lebih misterius, segera menampilkan begitu banyak teknik berharga yang tak tertandingi. Itu terlalu mengejutkan bagi orang-orang di zaman sekarang. Layak menjadi raja kuno, karakter utama dunia tertentu. Terlalu menakutkan. Bahkan kelinci kecil yang membenci anak ilahi yang jatuh harus mengakui bahwa dia sangat kuat. Keduanya saling bertukar serangan, saling bertukar 2.000 pukulan. Shihao juga bertarung sampai dia gila, menjadi sangat bersemangat. Matanya penuh dengan kegembiraan fanatik. Apa kamu punya yang lainnya? Mata anak ilahi yang jatuh menjadi dalam. Berjuang hingga titik ini benar-benar di luar dugaannya. Pertarungan ini terlalu sulit. Setelah mengolah untaian energi abadi, seseorang seharusnya menjadi tak tertandingi, namun mereka bertarung dengan penuh darah sampai sejauh ini. Jika Anda tidak memiliki metode lain yang tersisa, biarkan ini menjadi akhir. Shihao berteriak. Dia memuntahkan seteguk darah, dan kemudian dia mengoperasikan kekuatan ilahi. Sayap Kunpeng bergerak, dan pada saat yang sama, dia menunjukkan kemampuan ilahi bawaannya. Cahaya bencana surga, reinkarnasi, dan simbol metode misterius ketiga yang awalnya terbentuk saling terkait, kekuatannya meningkat secara eksponensial. Hong! Shihao menggerakkan sayapnya, menyerbu dengan kejam, akan mengakhiri pertempuran besar ini. Tempat ini dilanda kekacauan. Tidak ada yang bisa dilihat lagi, hanya simbol-simbol yang muncul di mana-mana, mengelilingi langit. Keduanya saling menyerang dengan kejam, membuat semua orang ngeri dan kaget. Pada akhirnya, seberkas darah mengalir ke atas. Shihao naik ke udara, mundur keluar. Sedangkan di lokasi aslinya, anak dewa jatuh terpecah menjadi beberapa bagian. Darah berceceran di seluruh medan perang kuno. Apa? Itu berakhir begitu saja? Anak ilahi yang jatuh hilang. Semua orang terguncang. Ini terlalu bagus.
Akhirnya menang. Kelinci kecil itu bersorak. King Yi dan yang lainnya menghirup udara. Pertarungan ini membuat mereka cukup cemas. Si Hao turun. Dia memandangi mayat itu. Kenapa bentuknya manusia? Seharusnya tidak begitu. Cahaya berdarah tiba-tiba meletus. Tangisan Phoenix mengguncang langit. Serangkaian simbol cemerlang melintas, bergerak melalui tubuh si Hao. Apa? Itu adalah burung abadi, Phoenix sejati. Di luar medan perang, semua orang tercengang. Darah anak dewa jatuh bersinar, seolah-olah terbakar, berubah menjadi Phoenix sejati yang membawa pedang dewa di mulutnya. Ia bergegas maju, membelah tubuh si Hao. Jika jaraknya sedikit lebih dekat, jarak di antara alis si Hao akan tertembus. Dia menampilkan simbol-simbol, menggunakan teknik ilahi yang hebat, dengan paksa meledakkan Phoenix sejati yang menyerangnya. Si Hao hampir terbelah menjadi dua. Paling tidak, semua yang ada di bawah alisnya terpotong. Darah melonjak, pemandangan itu mengejutkan semua orang. Wang, kamu harus bertahan. Si Hao, kamu baik-baik saja, kan? Kelinci kecil, Cao Yusheng, dan King Yi berteriak ketakutan. Si Hao terhuyung mundur, dan kemudian kedua bagian tubuhnya dengan cepat bergabung, tumbuh bersama. Darahnya juga mengalir secara terbalik. Seutas energi abadi melingkari dirinya, memberi nutrisi pada tubuhnya untuk mengobati luka-lukanya. Di sisi lain, tubuh rusak anak dewa jatuh bergabung kembali. Cahaya berdarah itu kembali ke tubuhnya, dan di tangannya ada belati warna-warni. Itu cemerlang dan mengejutkan dunia, sangat tajam, mampu dengan mudah membelah kehampaan. Dia benar-benar memahami kemampuan ilahi Phoenix sejati, salah satu dari 10 iblis, menyempurnakan tubuh abadi. Ekspresi Cao Yusheng berubah. Ini sungguh mengejutkan. Tubuh abadi, hal seperti itu membuat semua orang ngeri. Wajah anak ilahi yang jatuh menunduk. Dia tidak keberatan menukar nyawa dengan nyawa, membiarkan tubuhnya dibunuh sekali jika dia bisa menyingkirkan si Hao. Namun, pada akhirnya dia gagal. Ini terlalu buruk. Kita harus memahami bahwa terakhir kali Immortal Ancient dibuka, justru inilah yang dia gunakan untuk membunuh 3 raja mahkota, membuat raja kuno itu mati dengan sisa keluhan. Sekarang, seseorang yang lebih muda darinya menghindari serangan ini. Segalanya sekarang menjadi sangat merepotkan. Bagus, aku telah meremehkanmu. Anda hampir membuat saya menderita bencana. Namun, sekarang, Anda tidak punya peluang lagi. Bahkan jika kamu memiliki tubuh abadi, itu masih belum cukup, kata si Hao. Membunuh. Si Hao mengamuk, menunjukkan semua kemampuan ilahi miliknya. Sayap Kunpeng muncul di belakangnya, dan kilat terjalin di depannya. Di tangan kirinya muncul cahaya bencana surga, di tangan kanannya reinkarnasi. Kemampuan ilahi ketiga tubuhnya juga meletus. Pertarungan hebat ini benar-benar mengguncang dunia. Mereka berdua menjadi gila saat saling menyerang, darah beterbangan kemana-mana. Persis seperti yang dikatakan si Hao. Meskipun anak ilahi yang jatuh sangat kuat, dia tetap terbunuh. Ketika dia ingin menggunakan teknik berharga Phoenix yang abadi untuk bangkit kembali, si Hao akan membunuhnya sekali lagi. Tidak ada orang yang tidak pernah mati. Itu hanya konsumsi sumber energi seseorang, membayar harga yang mahal untuk menghidupkannya kembali. Setelah membunuhnya beberapa kali, si Hao mengeluarkan raungan keras, menembus ruang di antara alis anak ilahi yang jatuh, menangkap roh primordialnya. Anak ilahi yang jatuh mengeluarkan raungan marah. Tidak mungkin dia menyerah. Dia menolak dengan segala yang dia bisa untuk menghancurkan segalanya tanpa pandang bulu. Peu. Pada akhirnya, si Hao menghancurkan roh primordialnya dengan satu kepalan tangan. Fragmen roh primordial terbang kemana-mana. Belati warna-warni membelah kekosongan, hendak membawa pecahan primordial bersamanya untuk melarikan diri. Si Hao mengeluarkan pedang abadi, dan dengan suara kiang, menebas belati itu, juga memaksa semua pecahan roh primordial itu kembali, tidak memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Demikian pula mengembangkan energi abadi, dan saya bahkan mengumpulkannya untuk generasi lain. Mengapa saya harus dikalahkan? Bagaimana mungkin aku tidak menjadi tandinganmu? Anak ilahi yang jatuh tidak mau menerima hasil ini. Mungkinkah karena ketika saya mengambil langkah itu, saya tidak mengalami hal yang tidak menyenangkan dan tidak menguntungkan? Bahwa itu terlalu mudah, tidak memiliki uji coba yang sesuai?
Anak ilahi yang jatuh merenungkan masa lalu. Saat kamu mengambil langkah itu, kamu tidak mengalami hal yang tidak menguntungkan. Si Hao terkejut. Dia kemudian ingin mengutuk surga. Ini terlalu tidak adil. Apa? Kamu menghadapi hal yang tidak menyenangkan, dengan paksa berhasil melewatinya. Anak ilahi yang jatuh terkejut. Saya mengerti. Si Hao tiba-tiba mengerti. Itu pasti karena dia naik ke perahu berwarna hitam, semua jenis perubahan terjadi. Raja dari perbatasan terpencil menutup jurang tersebut, menyebabkan hasil ini. Apa yang kamu mengerti? Anak ilahi yang jatuh bertanya. Mampu mengambil langkah terakhir itu, kamu seharusnya berterima kasih padaku. Kata si Hao. Mengapa? Anak ilahi yang jatuh terguncang. Karena akulah yang mengusir hal-hal yang tidak menyenangkan dan tidak menguntungkan. Gigi si Hao putih, senyumnya sangat cerah, tapi juga agak kasar. Anak ilahi yang jatuh benar-benar ingin menghancurkan wajah itu dengan jejak ilahi yang jatuh, memukulnya hingga seluruh wajahnya meledak. Musuh yang lebih muda darinya ini terlalu penuh kebencian. Dia tentu saja tidak mempercayai ini. Terserah kamu mau percaya padaku atau tidak. Saya naik perahu kuno berwarna hitam dan mengejar hal-hal buruk hingga ke sumbernya, melihat banyak kebenaran, kata si Hao dengan tenang. Meskipun anak ilahi yang jatuh tidak mau mempercayai hal ini, dia tahu bahwa orang ini seharusnya menghadapi hal yang tidak menyenangkan, dengan bergegas melewatinya. Itu karena hanya dalam 2 hari terakhir ini hal-hal yang tidak menguntungkan hilang. 5 Raja Mahkota. Pedang abadi? Dia menatap inti pedang abu-abu di tangan si Hao, pikirannya sangat terguncang. Dia tahu bahwa pahlawan ini jatuh karena kesialan, sehingga menghilang. Sekarang dia melihat pedang ini, dia mulai sedikit mempercayai kata-kata si Hao. Pemuda di hadapannya telah berjalan menuju sumber kutukan. Roh primordial anak ilahi yang jatuh bergetar, ingin segera keluar dan mempelajari informasi ini. Dia merasa sulit untuk tenang. Sekalipun dia harus mati, dia ingin tahu apa sebenarnya yang ada di kapal kuno berwarna hitam itu. Beritahu saya. Apa yang Anda lihat? Anak ilahi yang jatuh sangat marah. Pada saat-saat kritis terakhir, pihak lain membicarakan hal ini. Ini jelas menyerangnya secara psikologis. Dia sudah sangat dikalahkan, namun pihak lain masih seperti ini, melemahkan kepercayaan dirinya. Itu terlalu penuh kebencian. Kenapa aku harus memberitahumu? Si Hao tenang dan tenang di tengah kekacauan ini. Dia duduk di medan perang, melihat tubuh dan pecahan roh primordialnya dengan senyuman di wajahnya. Kamu benar-benar memalukan. Suara anak dewa jatuh sangat dingin, seperti suara binatang yang terluka. Dia sangat dikalahkan hari ini. Semua kemuliaannya, kehormatannya, hancur total. Anda tidak harus mati, dan saya dapat memberitahu Anda apa yang ada di sumbernya. Si Hao memperlambat suaranya, mencoba berbicara dengannya setenang mungkin. Apa yang kamu inginkan? Anak ilahi yang jatuh mendengus dingin. Kita bisa meneliti seni abadi Phoenix sejati bersama-sama, dan saling menyempurnakannya. Si Hao berkata, matanya bersinar cemerlang. Anak ilahi yang jatuh memiliki beberapa teknik berharga yang terlalu mencengangkan. Jejak ilahi yang jatuh adalah kemampuan ilahi yang tak tertandingi yang telah disimpan di reruntuhan kuno abadi. Sementara itu, teknik metode penyempurnaan dan pengembalian kekosongan mengguncang masa lalu dan masa kini. Yang terakhir namun tidak kalah pentingnya adalah teknik berharga Phoenix sejati yang menggerakkan hati si Hao. Itu benar-benar memiliki godaan yang besar. Anak ilahi yang jatuh menghela napas dan berkata, saya benar-benar ingin tahu tentang hal yang tidak menguntungkan, tapi saya pasti tidak akan berkompromi. Si Hao tidak mengucapkan sepatah kata pun, mengangkat tangannya untuk menekan, ingin memenjarakan pecahan roh primordialnya. Dia sudah mempersiapkan cukup banyak waktu sekarang. Tidak berguna. Selama aku ingin mati, ingin menghilang, kamu tidak akan bisa menghentikannya sama sekali. Anak ilahi yang jatuh tertawa, suaranya agak dingin dan kejam. Fragmen roh primordialnya mulai terbakar. Meskipun si Hao mengambil tindakan, dia masih tidak dapat menghentikan penghancuran diri anak ilahi yang jatuh. Dia sedang menuju kematian, akan terbakar menjadi abu. Roh primordial adalah keberadaan mendasar dari jejak jiwa seseorang. Jika terbakar seluruhnya, maka orang ini akan mati total, semuanya menjadi tidak ada apa-apanya. Penuh kebencian.
Meskipun Si Hao melakukan semua yang dia bisa, ingin menghentikan ini, itu tetap tidak efektif. Dia menyaksikan jejak jiwanya menghilang. Saya adalah seorang raja kuno, seseorang yang memiliki martabatnya sendiri. Bagaimana saya bisa menanggung penghinaan demi menyelamatkan kulit saya sendiri? Saya lebih baik mati. Anak ilahi yang jatuh berbicara dengan dingin dan kejam. Dia tidak hanya membenci musuhnya, dia juga merasakan kebencian yang besar terhadap dirinya sendiri. Setelah kekalahannya, dia tidak berkompromi sama sekali, malah berharap mati. Kedua kakak laki-lakimu tidak jahat, tapi mereka dipukuli olehku sampai mereka benar-benar kehilangan kepercayaan. Sayang sekali, jika kamu juga diinjak di bawah kakiku, maka itu akan menjadi sempurna, garis keturunan makhluk tertinggi benar-benar jatuh. Kata anak ilahi yang jatuh. Bahkan saat sekarat, dia mencoba menghasut Si Hao, untuk memberikan pukulan terhadap garis keturunan makhluk tertinggi. Punggungan ilahi yang jatuh memiliki permusuhan dengan garis keturunan makhluk tertinggi. Si Hao bertanya. Nenek moyang kita yang paling awal sebelumnya telah dikejar oleh benda tua di aula tertinggi selama lebih dari 1000 tahun, nyaris tidak bisa keluar hidup-hidup, hanya bertahan hidup setelah bersembunyi di dalam wilayah tak berpenghuni. Guruku dan Ki Daolin adalah musuh bebuyutan. Anak ilahi yang jatuh berbicara dengan dingin. Karena itu masalahnya, maka saya tidak akan bersikap terlalu sopan. Aku akan membelahmu dan memakanmu. Si Hao berkata dengan berisik. Anda bajingan. Anak ilahi yang jatuh meraung. Dengan api roh primordialnya yang terakhir, dia melemparkan dirinya ke arah tubuhnya sendiri untuk menghancurkannya. Itu karena dia telah mendengar tentang Huang, bagaimana orang ini makan sesuatu, dan dia sangat suka makan. Semua musuh yang bukan berbentuk humanoid dimasak setelah mereka mati. Dia adalah anak ilahi jatuh yang mulia, seorang raja kuno yang naik ke puncak dalam satu generasi, dikenal sebagai legenda yang tak terkalahkan dan tidak ada seorang pun di antara rekan-rekannya yang menjadi lawannya. Jika dia benar-benar jatuh cinta pada makanan, maka itu benar-benar takdir yang lebih mengerikan daripada kematian. Inti pedang Si Hao tersapu, menyebarkan api roh primordial, mengubahnya menjadi asap yang tersebar. Pada saat yang sama, mayat itu menunjukkan bentuk aslinya, segera menjadi lebih besar saat ia menjulang tinggi di medan perang kuno berwarna merah tua ini. Itu adalah binatang naga misterius dengan bentuk yang aneh. Ia memiliki kepala naga sejati, sisik yang menutupi tubuhnya tampak agak menakutkan, mengeluarkan kilatan yang menakutkan. Ada energi drakonik menakjubkan yang melingkari. Sementara itu, tubuhnya sebenarnya seperti burung bangau, sayapnya satu putih, satu hitam, bersinar cemerlang seolah-olah api hitam putih sedang menyala. Ada fluktuasi kekuatan ilahi yang mengerikan, daging dan darah mengandung substansi ilahi yang tak tertandingi. Ekornya sangat panjang, ekor naga yang membawa cahaya cemerlang. Ada skala terkonsentrasi yang menutupinya juga. Tidak diragukan lagi, goyangan ringan dari sana sudah cukup untuk meratakan banyak puncak kuno yang besar. Tubuhnya terlalu besar, seperti gunung kecil yang terletak di sana. Fluktuasi ilahi sangat kuat, daging mengandung esensi yang tak terbayangkan. Mata Si Hao bersinar. Tubuh besar ini benar-benar membuatnya gembira. Dia bisa makan ini untuk beberapa kali makan. Ini jelas merupakan kelezatan dunia ini. Di kejauhan, keributan sudah lama terjadi. Anak ilahi yang jatuh benar-benar dikalahkan, tubuh dan daunnya terhapus, jatuh ke alam pemakaman. Ini adalah gempa besar yang akan mengguncang Immortal Ancient. Kekuatan Si Hao mengguncang segalanya di bawah langit. Tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa anak dewa jatuh yang tak tertandingi akan dikalahkan, terlebih lagi secara menyeluruh, bahkan membuang nyawanya di sini. Ini sungguh tidak terbayangkan. Raja kuno, dia benar-benar layu di sini. Anak ilahi yang jatuh yang telah menindas satu generasi, jarang menghadapi lawan di dunia ini mengalami kekalahan hari ini, mencapai akhir hidupnya, gumam seseorang. Sebelum pertempuran ini, kebanyakan orang percaya bahwa anak ilahi yang jatuh tidak ada bandingannya, tidak dapat diatasi, karena dia telah mengalami ujian satu generasi, membuktikan statusnya sebagai raja. Meskipun Si Hao kuat, dia tetap menjadi pahlawan di era ini. Dia belum pernah mengalami cobaan yang paling kejam. Anak ilahi yang jatuh berbeda. Dia telah membunuh 2 orang aneh kuno, salah satunya bahkan adalah Raja 3 Mahkota. Ini sama saja dengan bertarung melawan era terhebat di berbagai era.
Namun hari ini, orang yang pada akhirnya mewarnai langit dan bumi dengan darahnya adalah anak ilahi yang jatuh. Tanpa ragu, nama Huang akan mengguncang segala penjuru. Pertempuran ini mengukuhkan posisi Si Hao sebagai raja. Bahkan saat menghadapi orang aneh kuno, dia tetap kuat dan menakjubkan. Apakah dia mengolah energi abadi? Rumor mengatakan bahwa anak ilahi yang jatuh mungkin telah mengambil langkah itu, namun dia masih dikalahkan. Ini hebat. Di luar medan perang, semua orang mendiskusikan pertempuran ini dengan sungguh-sungguh, merasa sulit untuk tenang. Di dunia luar, perbatasan wilayah luas tak berpenghuni. Para kekuatan semua sekte tampak seperti hantu hidup, menganggap ini sulit dipercaya. Anak ilahi jatuh yang tak tertandingi sebenarnya terbunuh. Ah! Seseorang mengeluarkan raungan keras dari kereta perang emas gelap, menyebabkan banyak dewa sejati jatuh ke tanah dan ki serta darah dewa surgawi bergolak, hampir mengeluarkan darah. Semua orang tahu bahwa ini adalah ahli terhebat di punggungan ilahi jatuh, seseorang yang sebelumnya pernah bertarung melawan Ki Daolin selama 1 generasi. Pewaris yang dia besarkan dengan cermat dengan segala perhatiannya dikalahkan, menyebabkan dia kehilangan kendali. Saya tidak pernah berpikir bahwa Huang bahkan dapat membunuh orang aneh kuno. Banyak orang memiliki firasat buruk, mengkhawatirkan murid mereka sendiri di Immortal Ancient. Tentu saja, semua orang juga sangat menyesal. Saat Si Hao melawan anak ilahi yang jatuh, mereka sebenarnya tidak bisa melihat apa yang terjadi. Itu karena pada saat itu, keduanya memiliki untaian energi abadi di sekujur tubuh mereka yang menutupi segalanya. Orang-orang dari dunia luar tidak dapat menyaksikan pertempuran ini. Hanya ketika pertempuran besar berakhir Si Hao menahan energi abadi, keduanya sekali lagi muncul. Namun, saat ini, anak ilahi yang jatuh telah menjadi mayat sedingin es. Tak satu pun dari mereka mengetahui berbagai hal yang terjadi dalam pertempuran tersebut, tetapi hasilnya menunjukkan segalanya. Huang akan bangkit. Jika dia tidak segera keluar dari Immortal Ancient, dengan waktu yang cukup, akan sangat sulit untuk menghentikan langkahnya. Kata Dewa Surgawi dengan suara rendah. Hal ini membuat pikiran beberapa orang bergetar. Orang-orang yang ingin membunuh Huang merasa sangat tidak nyaman. Alam pemakaman, medan perang kuno berwarna merah tua. Si Hao tersenyum sepanjang waktu. Kali ini, imbalannya terlalu besar, membuatnya sangat bahagia. Begitu untaian energi abadi anak ilahi yang jatuh hendak tersebar, tubuh Si Hao bergetar. Energi abadi di tubuhnya bergerak keluar, membungkus energi itu dan langsung memurnikannya, menyerap esensinya. Hal ini membuatnya kaget. Itu sebenarnya dimurnikan oleh energi abadi dan digabungkan bersama. Sekarang, untaian energi abadi miliknya benar-benar menjadi utuh, melimpah, dan nyata tak tertandingi, sekarang jauh lebih tebal daripada sebelumnya. Itu berkilau dan tembus cahaya, tidak dapat ditingkatkan lebih jauh. Ini adalah panen yang luar biasa. Si Hao telah mencoba segala macam hal untuk memupuk untaian energi abadi itu, namun dia menemukan bahwa tidak ada cara untuk memperbaikinya lebih jauh. Untuk secara paksa memurnikan untaian energi abadi, memperkuat dirinya sendiri, ini benar-benar membuatnya sangat terkejut. Saya sangat berharap untuk bertemu orang lain yang memiliki energi abadi. Jika aku bisa membunuhnya, aku ingin tahu apakah aku bisa menggunakannya untuk secara langsung memadatkan untaian energi abadi kedua. Jika orang lain mendengar apa yang dia katakan, mereka pasti akan tercengang. Berapa banyak orang yang mengambil langkah itu sejak zaman kuno? Semua orang merasakan ketakutan dan kecemasan yang luar biasa, namun dia ingin menghadapi situasi itu lagi. Wu tidak perlu terburu-buru untuk mengembangkan energi abadi kedua. Ketika saya kembali, saya akan menggunakan mayat abadi itu untuk memelihara untaian energi abadi yang pertama, lihat apakah saya dapat meningkatkannya sedikit lebih jauh. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia mencari artefak magis spasial punggungan ilahi yang jatuh. Dia langsung terkejut. Hasil panennya sungguh menakjubkan. Lupakan berbagai wadah yang berisi obat-obatan berharga yang langka, masih ada tumpukan obat-obatan suci dan beberapa setengah buah dewa, semuanya mengeluarkan cahaya yang cemerlang. Sementara itu, yang paling mengejutkan adalah wadah batu giok bahkan memiliki tangkai obat ilahi yang tersegel di dalamnya. Keharuman tercium di udara, hujan cahaya berkelap-kelip, hampir membuat seseorang mabuk di tempat, memberi mereka perasaan mengepakkan sayap dan naik. Itu sangat brilian.
Satu-satunya hal yang disesalkan adalah obat ilahi ini tidak memiliki akar, tidak diketahui bagaimana anak ilahi yang jatuh mendapatkannya. Ia hanya memiliki tubuh, tidak dapat ditanam lagi. Meskipun demikian, Siha masih merasa puas. Sebatang obat ilahi, ketika saya menggunakannya dengan unicorn harta karun oktadik, itu akan meningkatkan efek obat beberapa kali lipat. Di dunia luar, ketika para ahli punggungan ilahi yang jatuh melihat pemandangan ini, mata mereka gelap dan menakutkan, benar-benar ingin membantai jalan mereka menuju immortal ancian. Tidak mengherankan, Sihao tidak menemukan warisan apapun dari tubuh anak dewa jatuh. Belati ini sangat menantang surga, benda suci yang luar biasa. Sihao mengambil belati itu. Itu mengeluarkan cahaya cemerlang dan membawa lapisan asap tipis, membuatnya tampak seperti sesuatu yang ilusi. Belati ini telah membelahnya belum lama ini, bahkan dagingnya yang kuat tidak mampu bertahan melawannya saat itu, hanya terlempar saat ditebas ke arah kepalanya. Belati ini cukup berat, beratnya beberapa puluh ribu jin. Di dunia luar, para ahli semua sekte tergerak, mata mereka menyala-nyala. Itu karena mereka tahu bahwa itu tidak biasa, di dalamnya ada emas abadi 7 warna. Ini awalnya adalah harta yang berharga. Jika seseorang menyempurnakannya dengan hati-hati, senjata itu mungkin bisa masuk dalam peringkat 10 senjata hebat. Hanya saja, selama pertempuran melawan aula tertinggi, simbol dao besarnya disebarkan oleh tetua yang tak tertandingi, menyebabkan kualitasnya menurun. Namun, materialnya tidak rusak, jadi itu masih merupakan barang yang mengguncang dunia, karena mengandung emas abadi 7 warna. Ketika anak dewa jatuh mendapatkan belati ini, dia sebelumnya bersumpah bahwa belati ini akan tumbuh bersamanya, hingga menjadi harta karun tertinggi. Kuat! Inti pedang abu-abu di tangan Sihao mengeluarkan teriakan, melepaskan cahaya yang menyala-nyala. Ia mulai bergetar, menebas belati warna-warni itu sendiri. Apa yang sedang terjadi? Apa yang telah terjadi? Semua orang terkejut. Para dewa surgawi dari semua sekte di dunia luar terkejut. Cahaya cemerlang muncul dari belati, secara tak terduga berkumpul menuju pedang abadi,